Om Swastiastu. Salam semangat, semangat, semangat. Nah, bagaimana kabar kalian? Apakah masih semangat untuk belajar di rumah? Pastinya harus masih ya. Nah, pada kesempatan ini, Bapak akan membahas tentang beberapa materi. Yang pertama, yaitu tentang apa itu makhluk hidup. Yang kedua, ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, untuk lebih lengkapnya, silahkan kalian tonton video ini sampai selesai. Oke, selamat belajar. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari makhluk hidup di sekitar kita. Coba kalian perhatikan lingkungan kalian. Tentu ada berbagai macam jenis benda yang ada di sekitar kalian, baik itu benda hidup maupun benda mati. Nah, untuk lebih mempelajari tentang makhluk hidup di sekitar kita, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, pada gambar tersebut, ada sebuah pemandangan yang dimana di dalamnya terdapat beberapa makhluk hidup. Nah, dapatkah kalian menemukan mana yang termasuk makhluk hidup pada gambar tersebut? Ayo, Bapak beri waktu ya. Apakah sudah ada yang menemukan? Kalau sudah, mari kita cocokkan jawabannya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah, pada gambar pertama ada tumbuhan. Tumbuhan termasuk makhluk hidup. Yang kedua ada serangga. Yang ketiga ada manusia juga termasuk makhluk hidup. Yang keempat ada hewan. Pada gambar tersebut, tumbuhannya ada beberapa jenis. Yang pertama ada semak-semak, ada rumput, dan juga ada pohon. Itu semua termasuk makhluk hidup. Nah, sudah mulai ada bayangan tentang makhluk hidup? Nah, sekarang kita akan masuk ke apa itu makhluk hidup. Makhluk hidup adalah makhluk dengan ciri-ciri kehidupan. Ciri-ciri kehidupannya seperti apa? Nah, yang pertama ada bergerak, yang kedua ada bernapas, yang ketiga ada berkembang biak, yang keempat ada tumbuh, yang kelima ada makan, yang keenam peka terhadap rangsangan. Nah, kalau sudah suatu makhluk hidup memiliki ciri-ciri kehidupan seperti yang sudah disebutkan tadi, maka dia baru disebut sebagai makhluk hidup. Nah, kalau tidak memenuhi salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup, maka dia tidak disebut sebagai makhluk hidup. Nah, untuk memahami lebih lanjut tentang ciri-ciri kehidupan pada makhluk hidup, maka kita akan bahas satu persatu ciri-cirinya. Dari yang pertama, bergerak. Bergerak yaitu makhluk hidup dapat berpindah atau melakukan gerakan tertentu. Nah, apa yang dimaksud dengan berpindah? Berpindah artinya pergi dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya, kalian berada di kamar, kemudian kalian pergi ke halaman. Itu sudah melakukan kegiatan berpindah. Nah, kalau melakukan gerakan tertentu, misalnya tangan kalian berada di bawah, kemudian kalian mengangkat tangan kalian, itu sudah melakukan suatu gerakan. Atau kalian menggeleng-gelengkan kepala, itu juga sudah termasuk melakukan gerakan. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Di sana ada kucing yang sedang bersama bebek. Lihat kaki kucingnya, itu bergerak ke atas dan ke bawah. Itu yang dimaksud dengan melakukan gerakan, salah satu contohnya. Nah, pada makhluk hidup ada beberapa alat pergerakan, yaitu yang pertama ada kaki. Kaki biasanya digunakan bergerak oleh manusia dan juga hewan. Yang kedua ada ekor. Ekor biasanya digunakan bergerak oleh ikan. Yang ketiga ada perut yang digunakan bergerak oleh ular. Nah, untuk yang selanjutnya ada bernapas. Apa itu bernapas? Bernapas yaitu proses makhluk hidup melakukan pernapasan, yaitu mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, pada makhluk hidup ada beberapa alat pernapasan. Yang pertama ada paru-paru. Paru-paru digunakan bernapas oleh manusia dan beberapa jenis hewan. Yang kedua ada insang yang digunakan bernapas oleh ikan. Yang ketiga ada kulit yang digunakan bernapas oleh cacing. Yang selanjutnya ada berkembang biak. Berkembang biak yaitu proses makhluk hidup menghasilkan keturunan.
Kenapa dia harus menghasilkan keturunan? Karena untuk mempertahankan jenisnya supaya dia tidak punah. Nah, cara pengembangbiakan pada makhluk hidup ada beberapa cara. Yang pertama yaitu bertelur. Bertelur biasanya dilakukan oleh ayam, burung, dan juga ikan. Selanjutnya ada beranak. Beranak dilakukan berkembang biak oleh kucing, manusia, sapi, kambing. Nah, selanjutnya bertelur dan beranak. Telur beranak dilakukan oleh platypus. Nah, yang selanjutnya ada tumbuh. Tumbuh yaitu pertama ukuran tinggi dan beratnya. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Nah, gambar berikut terlihat bahwa ketika kalian balita, kalian akan sangat kecil. Kemudian kalian akan beranjak menjadi kanak-kanak. Seiring dengan waktu, kalian menjadi remaja dan tumbuh sampai menjadi dewasa. Nah, coba lihat kalian ukuran tubuh dari balita, kanak-kanak, remaja. Tentu akan mengalami beberapa perbedaan, mulai dari tinggi dan juga berat. Yang selanjutnya adalah makan, yaitu makhluk hidup membutuhkan makanan yang digunakan sebagai sumber energi. Nah, makanan pada manusia itu biasanya berupa nasi, sayur, dan juga beberapa daging yang sudah dimasak ya. Nah, selanjutnya ada hewan. Hewan biasanya ada yang memakan tumbuhan dan ada juga yang memakan daging. Yang selanjutnya kalau tumbuhan itu cuma memerlukan makanannya berupa air dan juga mineral-mineral yang ada pada tanah. Nah, yang selanjutnya itu peka terhadap rangsangan, yaitu dapat bereaksi terhadap keadaan sekitar. Yang dimaksud peka terhadap rangsangan yaitu dapat memberikan refleks atau tanggapan kepada sesuatu yang memberikan rangsangan kepada kita. Nah, ada beberapa contoh jenis rangsangan. Yang pertama itu sentuhan. Nah, pada gambar terlihat daun putri malu ketika disentuh akan menguncup. Itu rangsangan berupa sentuhan. Kalau pada manusia, ketika kalian dicubit, nah rangsangannya kalian akan merasa kesakitan sehingga kalian akan menanggapinya dengan berteriak atau memberikan suara. Yang selanjutnya suara. Jenis rangsangan suara yaitu dapat memberikan tanggapan. Ketika kalian suaranya terlalu bisik, kalian akan menutup telinga. Itu berupa tanggapan rangsangan suara. Yang selanjutnya adalah bau. Ketika kalian berada di suatu tempat dan kalian sangat bau, maka kalian otomatis akan menutup hidung. Itu tanggapan terhadap rangsangan bau. Yang kemudian terakhir adalah rangsangan terhadap cahaya. Ini biasanya dilakukan oleh tumbuhan. Nah, ketika kalian perhatikan, ujung dari tumbuhan pasti akan selalu mengarah ke matahari. Itu tanggapan tumbuhan terhadap cahaya. Tadi kan kalian sudah belajar tentang apa itu makhluk hidup dan ciri-cirinya. Nah, untuk sekarang kalian akan masuk pada sesi kuis. Nah, pada sesi kuis ini sudah Bapak siapkan ada 6 buah gambar. Nah, tugas kalian sekarang adalah menentukan mana yang termasuk makhluk hidup dan mana yang tidak termasuk makhluk hidup dari gambar-gambar yang sudah Bapak berikan. Oke, Bapak kasih waktu berpikir sejenak ya. Silakan kalian tentukan. Nah, apakah sudah ada yang menemukan beberapa makhluk hidup pada gambar yang Bapak sediakan? Kalau sudah atau masih ada yang ragu, mari kita cross-check bersama-sama. Dari yang pertama, ada gambar batu. Batu termasuk makhluk hidup atau tidakkah? Jawabannya adalah tidak, karena batu tidak memenuhi salah satu dari kriteria ciri-ciri makhluk hidup. Misalnya, batu tidak bisa bergerak, batu tidak bisa bernapas juga. Berarti batu tidak termasuk makhluk hidup. Yang kedua, ada mobil. Mobil tidak termasuk makhluk hidup karena
Meskipun dia dapat bergerak, tapi dia tidak bisa berkembang biak dan juga tidak bisa bernapas. Kalau kucing, apakah termasuk makhluk hidup? Jawabannya adalah iya, kucing termasuk makhluk hidup. Karena kucing bisa bergerak, bisa bernapas, dan bisa berkembang biak dan memenuhi ciri-ciri lainnya. Kemudian ada ular. Ular termasuk makhluk hidup atau tidakkah? Jawabannya adalah termasuk. Ular termasuk makhluk hidup karena memenuhi semua ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, selanjutnya ada rumah. Rumah memenuhikah? Jawabannya tidak. Nah, rumah tidak memenuhi ciri-ciri dari makhluk hidup. Selanjutnya ada gambar bunga mawar. Bunga mawar termasuk makhluk hidupkah? Jawabannya adalah termasuk, karena bunga mawar dapat memenuhi semua ciri yang sudah Bapak jelaskan tadi. Nah, sampai di situ sudah mengerti kan? Nah, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan ini. Tadi, kalian sudah bisa menyebutkan apa itu makhluk hidup. Masih ingat apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup adalah makhluk yang memenuhi ciri-ciri kehidupan. Dan selanjutnya, kalian sudah tahu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ada 6. Yang pertama, makhluk hidup itu bisa bernapas, bisa bergerak. Yang kedua, yang ketiga, bisa tumbuh. Yang keempat, bisa berkembang biak. Yang kelima, memerlukan makanan. Yang keenam, peka terhadap rangsangan. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Ingat berikan like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa.